Bismillahirrahmanirrahim. Kontrak ya. Jadi orang kaya santai, jadi orang miskin mikir santai. Jangan dibikin masalah, jangan cari-cari masalah, jangan juga lantas kita mempermudah. Ikuti aja apa yang Allah kasih. Sebab hidup itu cuma 3 periode, bil amsi hadal yaum summal qad, yang kemarin, hari ini, besok. Yang kemarin itu adalah kenangan, hari ini mesti ada perubahan karena esok nanti cuma harapan. Makanya orang kalau mau maju belajar dari yang kemarin. Orang yang hebat itu bukan yang lantas dirinya menjadi orang kaya atau jabatannya tinggi, tapi orang yang paling hebat manakala dia berdiri belajar dari kegagalan. Orang yang paling hebat bukan orang yang sering ngaji kayak begini, karena orang yang paling hebat itu yang murni selalu mengakui kesalahan. Banyak orang yang senang ngaji gak doyan ngakuin salah. Banyak yang senang ibadah merasa benar dan gak pengen disalahkan. Orang yang paling hebat bukan hanya duduk di antara kebenaran, tapi orang yang paling cakep manakala dia mengakui kesalahan. Setuju tidak? Makanya dalam pengajian saya enjoy aja, ibu mau nyender-nyender gak apa-apa, mau sambil makan sok silahkan, mau cuma selfie-selfiean sok gak apa-apa, enjoy bu ya. Iya, mau selonjoran sok selonjoran, atau mau tiduran sok tiduran. Saya mah enjoy aja, nggak tersinggung. Tapi biasanya yang saya sebutin tadi mati duluan sok. Kenapa sih mesti kita enjoy dalam kehidupan? Ngapain tergopoh-gopoh? Kalau hak Allah itu sudah ada pada setiap hambanya. Takdir itu ada mubrom, takdir mubrom dan takdir mu'alak. Mubrom la yataghayyar ma'al makhluk, mu'alak yataghayyar ma'al makhluk. Mubrom itu takdir yang gak bisa dirubah oleh manusia, tapi kalau mu'alak bisa dengan perubahan lewat diri manusia. Orang kalau sudah bakatnya jadi orang kaya, susah jadi orang miskin, Pak. Tapi orang kalau bakatnya miskin, susah ngedongkrak jadi orang kaya. Makanya yang miskin sabar, yang kaya jangan lantas sombong. Sebab dunia ini sifatnya sementara, kekayaan kagak bakal dibawa. Biarin kita miskin di dunia, yang penting akhirat punya rumah yang bahagia. Yang amin miskin semua loh. Alhamdulillah. Buat apa banyak kekayaan tapi cuma buat kesombongan? Sebab biasanya orang yang diancam oleh Allah melalui Al-Quran ini orang yang diberikan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan, ditambah nikmatnya. Tapi kalau kufur akan nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Makanya biasakan ketika mendapatkan kenikmatan mesti ada tangisan. Ini kadang-kala manusia salah kaprah, dikasih ujian baru nangis, tapi dikasih kenikmatan tak lagi mau meneteskan air mata. Padahal seharusnya dikasih ujian, dikasih kenikmatan itulah yang mesti kita menangis. Kalau ujian di saat tangisan mau wajar, tangisan di saat ujian mau wajar, Pak. Sebab ujian itu salah satu ciri-ciri kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa indah. Makanya orang kalau lagi diuji otomatis imannya tebal. Orang kalau diuji sama Allah itu imannya masih tebal. Makanya bentuk ujian Allah ini adalah bentuk saat itu Allah jadi dokter pada hati manusia. Tapi kadang-kadang ketika dikasih kenikmatan, ini Allah kasih ujian yang dasar. Dulu waktu masih belum punya uang, doanya khusyuk. Sholat soknya pertama, doa itu kalau orang belum bubar dia belum bubar. Ditanya sama teman, doa lu cakep banget, gue banyak utang nih Allah. Pengen banget gue kayak yang sebelah itu, mobil dapat, rumah lunas, enak banget, gue lagi minta mau. Tapi ketika diberikan kenikmatan kekayaan sama Allah, kadang-kadang lupa. Itulah sya'laba. Ketika dia minta kenikmatan kekayaan, kata Nabi jangan sya'laba. Bahaya kalau sampai
menanggungnya. Kata sahabat, biarin Nabi, mintain dong, doain supaya jadi orang kaya, biar saya sholatnya tepat waktu. Saya gimana mau tepat waktu? Lawang kain cuma satu, gantian sama istri baru saya berangkat ke masjid. Makanya saya tiap hari berangkat ke masjidnya terlambat. Kata Nabi, biarin terlambat juga, yang penting dapat jamaah. Tapi tolonglah ya Rasul, kalau bisa kasih saya kekayaan, minta dong sama Allah. Kata Nabi sampai 3 kali, jangan sahabat, besok ngotot lagi. Ya Allah ya Rasul, pakai enak banget kain satu, kadang kala kotor dicuci bareng-bareng. Please ya Rasul, berikan saya kekayaan melalui doaku kepada Allah. Sama Rasul dikasih kambing 2. Saking sibuknya ngurusin kambing yang beranak pinak, sahabat tak lagi bisa datang ke masjid dan ke rumahnya Allah karena sibuk dengan kekayaan. Maka Rasul pun bicara, celakalah sahabat. Jadi yang kaya-kaya jangan enak-enakan aja Pak, hitungannya banyak dari Allah. Bapak punya mobil apa? Sampai pentil-pentilnya ditanya dari mana asalnya. Kalau kita mah enak, ditanya mobil KWK, tanya aja mau yang punya, kan kita mah cuma penumpang. Di saat kita diberikan kenikmatan, mestinya menangis. Tapi di saat diberikan ujian, seharusnya kita tersenyum. Sebab kenapa? Sebab kadang-kala dengan ujian itu ada kenikmatan luar biasa. Karena biasanya orang kalau lagi diuji ingat Allah. So, orang sehat sama orang sakit, urusan minum, doanya banyak orang mana? Sakit sama sehat, kalau minum, doanya banyak mana? Orang sakit, sehat minum belum tentu pakai bismillah. Tapi lihat orang sakit minum Al-Baqarah dibaca, doa nubuat dibaca, bahkan pakai sisi masa lalu diludahin, cuy, biar main katanya. Maka ketika dia sakit, otomatis dia ingat Allah, otomatis dia menyebut asma Allah. Kalaupun dalam keadaan sedang diuji, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kulla yaum ja'a fi yaumil qiyamah wa wajhuhu kal badri. Siapa orang yang sering menyebut asma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari karena Allah kita menyebutnya, maka datang di hari kiamat dan wajahnya seperti bulan purnama. Makanya kalau lagi sakit mesti alhamdulillah. Karena biasanya orang sakit sering nyebut asma Allah. Sering gak baca bismillah, orang sakit makan bismillah, sampai bangun aja subhanallah wala quwwata illa billah. Lagi sakit, coba sehat, betul Pak? Makanya ketika sakit mesti bahagia, mesti tersenyum, jangan menangis. Sebab ujian itu cara Allah jadi dokter pada hati hambanya yang lupa. Cianjur sebelum terkena gempa biasa aja Pak, tapi ketika diguncang dengan gempa, si sono takbir, sini takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat, kemarin kemana wes ya? Kemarin kemana aja? Apakah mesti diguncangkan bumi dulu baru Allah disebut? Apakah mesti dihancurkan lautan ke daratan dulu baru Allah disebut? Apakah harus dihancur dengan tsunami dulu baru Allah disebut? Apakah harus digoncangkan dulu dengan gempa baru Allah disebut? Apakah perlu dengan ujian manusia baru Allah disebut? Karena saking lupanya mungkin mereka menyebut asma Allah, kalau berikan guncangan sebentar, maka seluruhnya berteriak Allah, Allah, Allah. Hari itulah hamba mengakui tidak ada pertolongan kecuali Allah. Bagus, luar biasa. Tapi yang lebih bagus ketika diberikan kenikmatan, maka Allah yang disebut itu yang cakep. Biasanya kalau kita dikasih kenikmatan, orang miskin loh, Allah ya Rabbi kalau bisa kasih kekayaan ya Allah. Saya hidup sumpah banget ini, mana-mana kagak ada apa-apa ya Allah, pengen banget naik mobil angkot kayak yang sebelah, dikasih Alphard, lupa. Makanya mintanya sama Allah begini, ya Allah ya Rabbi kalau seandainya hakku untuk menjadi orang kaya, jauhkan kesombongan. Kalau kesombongan ada di antara kekayaan saya ya Allah, maka ambil saja kekayaan itu, miskinkan saya, yang penting dalam koridor agama ya Allah. Tapi kalau memang kemiskinan ini membawa aku dalam kekuburan, tolong ya Allah, berikan kami harta dan rezeki yang halal agar kami bisa menangkap kehidupan rumah tangga dengan indah ada di jalan-Mu ya Allah. Minta begitu, Bu. Dengan punya laki orang kaya orang miskin, baru doa mau minta dia. Mendingan yang kaya apa yang miskin? Kacau ya. Sekali lagi saya tanya, mendingan orang kaya apa orang miskin?
bawah sama aja. Masya Allah. Jadi udah di bawah santai aja hidup. Miskin ya udahlah, memang udah urusan Allah. Dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat pakai buat ibadah, dikasih jabatan ya amanah dan istiqomah. Enggak punya jabatan tetap lillahi ta'ala. Makanya ibadah juga enjoy. Kan nggak ada kategori surga itu dari sholat, surga itu dari haji, surga itu dari zakat, atau surga dari sodako, atau surga dari Ramadan. Sok cari di Al-Quran, ada nggak inna sholat yadkhulul jannah, sesungguhnya sholat itu masuk surga? Ada nggak ayat itu? Orang yang masuk surga yang murni mendapatkan rahmat dari Allah. Mau sholat apapun nggak sholat, mau sholat ataupun kagak sholat, yang penting dapat rahmat Allah. Sebab kenapa? Sebab kalau surga ada di sholat doang, orang berbondong-bondong cuma sholat doang, yang lain kagak. Kalau surga ditaruhnya di haji doang, orang berangkat haji doang, bagaimana yang kagak mampu berarti gak nikmatin surga. Kalau surga ditaruhnya di Ramadan, orang berbondong-bondong puasa doang. Makanya surga disembunyikan sama Allah, nggak ditaruh di sholat, nggak ditaruh di zakat, nggak ditaruh di haji, nggak ditaruh di tempat yang lain. Tapi surga yang murni mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Bagaimana caranya mendapatkan kasih sayang? Mbok ya kenalin diri kita sama Allah. Ibu ya. Ini kalau pengajian begini susah nahan ngantuk ya Bu ya. Apalagi ruangannya AC. Masya Allah di depan. Makanya sambil makan nggak apa-apa Bu. Kalau kuenya udah habis, kardusnya dikunyah juga nggak apa-apa. Saya numpang minum. Ada satu makalah dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Inna Allah Ta'ala kata sidatan fi sidatin. Ini kenapa kita mesti enjoy? Kenapa kita mesti enjoy? Inna Allah Ta'ala kata sidatan fi sidatin. Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Cuma 2 yang saya bahas ini. Pertama kata ridho fi ta'ati. Allah ini menyembunyikan keridoannya dari setiap ibadah hambanya. Saya bilang tadi, ada nggak ayat-ayat tentang ibadah yang ujungnya ridho? Sholat nggak ada, haji nggak ada. Kenapa Allah sembunyikan keridoannya dari setiap ketaatan kita supaya kita nggak pilih-pilih ibadah kecil kerjain, besar laksanain. Bisa jadi ibadah yang kecil itulah yang menuai ridhonya Allah. Bisa jadi ibadah besar kayak kita begini gak menuai ridhonya Allah. Karena biasanya kalau ibadah yang besar-besar mengharap sesuatu dari Allah, atau mungkin mengharapkan dari penilaian para makhluk Allah, atau pengen gegap kita media besar. Bisa jadi. Kok bisa begitu? Kosan bisa, karena dulu ada seorang pelacur yang cuma masih minum anjing dengan sepatunya saja, tapi pelacur tersebut malah mendapatkan ridho Allah. Kok bisa sepele? Biasanya kalau yang kecil-kecil kita gak mengharapkan sesuatu. Bisa jadi ngajinya ibu gini sambil ngantuk-ngantuk gak dapat ridho Allah, tapi bisa jadi pulang nanti mindahin jarum dari tengah jalan ke pinggiran jalan, mindahin paku dari tengah jalan ke pinggiran jalan supaya gak injak sama orang lain. Malah bisa jadi itu yang dapat ridhonya Allah. Sebab biasanya pekerjaan kecil mah gak pengen sesuatu. Ibu kan ibadah, bapak kan ibadah, mengharapkan sesuatu. So, bapak sholat dengan mengharapkan. Ini malah kata bertambah siap. Kan Allah nggak perlu dipinta, sebab Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya jujur, kita kan cuma bikin Allah cemburu doang ibadahnya. So, ada nggak orang sini yang sholatnya lillahi ta'ala musuh sampai gak kita lain kecuali Allah? Pernah ibu bapak ngerasain sholatnya Allah, yang lain lupa kecuali Allah? Karena hati-hati dengan iblis. Ketika iblis diturunkan di dunia itu kan dendamnya sama Nabi Adam bersama seluruh keturunannya. Dendam dia sampai minta izin sama Allah, ya Allah izinkan saya hidup sampai kiamat. Diizinkan. Kata iblis, ya Allah izinkan saya buat menggoda anak cucu Adam biar ikut golongan saya. Diizinkan. Makanya iblis menggoda di tempat-tempat yang paling lembut, Pak. Kalau iblis nongkrongnya di mana? Diskotik, wajar. Nggak perlu digoda karena memang sampangnya dia. Iblis di hotel-hotel nggak perlu digoda lagi karena memang yang masarinnya iblis. Kalau di tempat perjudian, perzinahan, di tempat mabuk-mabukan, iblis nggak perlu nongkrong lagi karena udah sebagian teman-temannya. Tapi iblis itu yang paling senang masuk di tempat kayak begini, Pak Ibu. Jangan sangka nggak ada iblis.
Iblis seneng, masuknya halus banget. Nih, lagi dengerin ceramahnya dia. Iblis niupin. Makanya orang kalau dengerin ceramah tidur berarti ditiupin. Kerjaan iblis. Mendengar ceramah sambil selonjoran itu lagi dipijitin iblis. Kenapa ibu nonton sinetron gak pernah ngantuk? Tapi dengerin ceramah 30 menit, makanya dilawan. Bagaimana cara meladangnya? Tengok diri ludahin, cuy. Coba sekarang tengokin ludahin. Insya Allah nggak ngantuk sebab ditonjok sama teman sebelahnya. Pernah nggak ibadah kita lillahi ta'ala khusyuk? Ibadah kita kan cuma bikin Allah cemburu doang. Karena ibadah kita itu separuh hati. Setan, iblis itu masuk di sholat kita cakep, halus. Kalau nongkrong di diskotik mah enggak, dia ke masjid. Orang pas takbir nih, iblis masuk. Allahu Akbar. Iblis mulai kegoda. Dompet lu di WC. Kita bawa motor baru belum ada serinya. Allahu Akbar. Perasaan tadi motor belum dikunci setang. Iblis goyang sholat kita. Betul. Contoh nih, saya pengen tahu orang sini sholatnya kayak apa. Ibu lagi sholat. Sebelum sholat ibu ngolahin ikan bandeng. Beli 1 kilo 2, gede-gede banget. Rencana 1 buat mertua, 1-nya buat laki kalau pulang kerja. Habis diolahin, datang waktu maghrib. Ibu saking buru-burunya lupa masukin ikan bandeng ke kulkas. Masih nongkrong di tempat cucian. Ibu wudhu, kebetulan ikan bandeng tempat cucian pas banget depan ibu-ibu tuh, depan ibu-ibu saya. Allahu Akbar. Kucing loncat ngedeketin ikan bandeng. Kesel gak ibu? Dalam hatinya, ya Allah kucing, ya Allah siaran ramah kucing dari nggak ada, sampai sekarang ada lagi ya Allah. Jangan yang gede ya Allah, jangan gede buat mertua ya Allah. Pikiran ibu udah masalah bandeng. Pas rakaat pertama kucing bawa bener yang paling gede. Di teng-teng yang paling gede, berhenti depan sejadah ibu-ibu. Goyang gak sholatnya? Mau bilang juga apa yang gede yang diambil, la ilaha illallah yang buat dari tua. Jadi biasanya ibu-ibu kalau sholat di rumah ayat cuma 2 apa yang dibaca? Kalau kulhu ina kulhu, betul ya? Maghrib kulhu ina kulhu, isya kulhu ina kulhu, betul ya? Subuh kulhu ina kulhu, dohor masih kene deui subuh ina kulhu, asar masih tetap istiqomah kulhu ina kulhu. Tapi karena ada kucing di depan bawa ikan yang paling gede, dirubah ayatnya kulhu duluan. Kulhu Allahu ahad, Allah hus masalah sambil ngusir kucing. Nggak perlu digoda dengan kebakaran, nggak perlu digoda dengan gempa, cukup digoda dengan ikan bandeng di bawah kucing, bubar hati teh. Di sini hafal rakaat nggak saya tanya? Dohor berapa rakaat? 4 apa berapa nih? Ini udah 1445 Hijriah loh. Masih 4 bertahan ya. Isya, subuh, hebat orang sini ya. Maghrib, wah hebat. Kalau maghrib di masjid berapa rakaat? Tetap 3 di rumah, di depan toko. Gila, depan toko sholat apa? Sholat depan toko. Ibu kan hafal. Dohor 4, asar 4, isya 4, subuh 2, maghrib 3, nggak perlu ditanya. Bahkan kalau ibu saking banyaknya utang, kalau ditanya masalah rakaat sholat apa? Pernah gak ibu ngerasain? Allahu Akbar. Ini 3 apa 4? 2 apa 3 ya? Katanya bapak ibu hafal rakaat. Walaupun lagi puyeng-puyengnya kalau ditanya subuh pagi jawabannya 2. Tapi kenapa di tengah-tengah sholat kita lupa? Kadang apa 4 apa 3? Karena sholat kita masih separuh hati, bikin Allah cemburu. Bapak-bapak saya tanya,
Bapak punya gaji 10 juta, kalau masuk kantong istri bisa keluar lagi nggak Pak? Jujur Pak, bisa keluar lagi nggak? Sama Pak, kita satu penderitaan. Kita masih tinggal lagi yang beraniaya kita lihat. Nah kita nyimpen duit di mana aja ketahuan nggak Pak? Itulah hebatnya bini-bini kita Pak. Jangan-jangan istri-istri lahir berbarengan tuyul kali. Saya pulang ceramah naruh duit di pelek motor, masih kecium juga padahal di pelek motor itu duit saya ke tempat karet. Kalau di kita udah, apalagi di peci, kelar dah. Nah kita punya uang, punya gaji 10 juta, masuk kantong bini susah keluar dah. Saya selama amplop saya kagak bagi dua, waduh selesai Pak. Makanya laki-laki mah menyembunyikan uang dari istri halal hukumnya istri haram. Coba kalau dari tangan istri susah keluarnya. Gua nggak tahu dompetnya model kayak apa. Saya kalau mau ceramah saya kasih semua ke istri. Biasanya saya minta mah beli baju koko mah biar agak ganteng ceramahnya. Apa kata istri saya? Bersih jangan neko-neko ya. Yang dulu aja belum luntur kancingnya, coba itu. Tapi bapak kepengen beli jam tangan harganya 2 juta, idam dari bujangan keburu kawin gagal sekalian. Bingung ini. Besoknya ternyata Pak kita dapat gaji 10 juta. Dikasih bonus sama bos 2 juta. Kan kita ngomong yes, beli juga jam tangan. Yang cepat kan masuk bini. Pulang assalamualaikum mama, salam ini gaji 10 juta buat mama. Kata istrinya, papa nggak minta. Papa pengen jadi orang yang sabar. Karena udah ada anggaran 2 juta di kantong depan. Tapi bingung kita kalau di mana duitnya. Kata istri itu rumahnya di kantong depan tebel-tebel apaannya? Tisu lu takut amat sih. Karena mungkin ngebohongin duit sama bini. Nah, istri masuk dapur nih. Kita bingung nih 2 juta. Masukin kemana duit nih? Akhirnya kita masuk kamar Pak, masuk kamar, taruh duit 2 juta itu di bawah bantal, tindihin sejadah, tindihin kain, tindihin 2 bantal guling ke atas sambil berdoa, ya Allah, jauhkan uang saya dari tuyul di rumah. Amin ya Allah, amin. Karena buat beli jam tangan nih. Selesai kita nyimpan duit, kita sholat maghrib, Allahu Akbar. Baru aja takbir, tiba-tiba istri buka pintu kamar, deg-degan gak Pak? Pusing gak tuh? Iblis bisikin, hilang duit lu bakalnya. Kita dalam hati, ya ilah, baru aja nyimpen 2 juta. Ya Allah jangan sampai ketahuan apa. Pas rekaat pertama istri teriak, ayah ini uang 2 juta di bawah bantal punya siapa? Mau nyaut apa lanjut? Kita ngomong duit sialan. Udah gue doain masih aja ketahuan. Kan ibadah kita mah hancur cuma gara-gara khawatir uang ketahuan istri. Kan ibadah kita mah hancur gara-gara cuma khawatir ikan bandeng di bawah kucing. Kan kita mah ibadahnya lepas cuma gara-gara urusan dunia yang iblis bisikan saat kita ibadah. Bahkan ketika kita menghadap Allah saja separuh hati. Lalu apa yakin Bapak Ibu masuk surga dari sholat Bapak Ibu? Ayo, kita mandi itu. Makanya ayo cari amalan-amalan yang sekiranya bisa menunjang amalan wajib kita. Bahkan sebenarnya ibadah sholat kita kan sekedar menggugurkan kewajiban atau cuma olahraga badan. Umur berapa sih Bapak mulai sholat khusyuk di masjid? Paling umur 40-50 tahun. Ibu Bapak, kalau ibu Bapak sholat 1 hari 1 malam cuma 25 menit, sholat paling lama 5 menit kok. Lewat dari itu udah kesel. Coba ibu sholat imamnya panjang banget, enak nggak? Udah gini lagi, amin ini kapan amin? Maka saya tanya, Ramadan kemarin, ibu senang yang cepat apa yang lambat imamnya? Hah? Alah. Senangnya yang cepat, betul ya Pak ya? Makanya enjoy, jangan sok-sok nyari yang lama. Kalau kita senang ibadahnya yang cepat-cepat, imamnya cari yang cepat, tarawih. Jangan yang lama. Ini kita belajar sholat Islamic Center. Satu malam 1 juz Al-Quran, bacanya lama kan. Kita sok paling depan lagi, kiri kanan ustaz pengganti, belakang orang baru imsak. Kita nggak bisa mundur kan. Mana 20 rakaat lagi 3 witir. Allah ya Allah Muhammad kesini enak mau duduk lihat ustaz.
kelamaan sholatnya. Akhirnya pulang terawih, ditanya sama temennya, pulang jam 10:30 ditanya, dari mana lu? Kejebak kok sholat di sono, kejebak sholat di sono. Imamnya lama. Sok kalau ikut tahlilan, kalau sampai ustadznya doa setengah jam, sebel gak? Ya makanya enjoy aja. Nyari yang enak-enak. Ini nggak mungkin lah kita masuk sholat dan khusus juga dari sholat kita, dari ibadah kita. Makanya kita mau metode, hayu cari ibadah-ibadah yang sesuai dengan kebutuhan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah itu kagak ngebandingin kita dengan nabi, dengan para malaikat, dengan aulia, dengan para ulama. Allah itu ya menguji kita dengan ujian sebagai ibu rumah tangga yang kadang-kala ibadahnya senang COD-an. Makanya dibikin santai, dibikin asik ya. Tuh, apa ya? Kayak Imam Al-Ghazali. Orang alim, orang hebat, tapi seluruh amalannya nggak dapat ridho, nggak ada ridho. Padahal sholat Imam Ghazali lebih dahsyat dibanding kita, tahajudnya lebih hebat dibanding kita, bahkan puasa lebih hebat dibanding kita. Tapi Imam Ghazali tidak mendapatkan ridho dari ibadahnya. Tapi ada satu ridho yang Allah angkat dari ibadah Imam Ghazali, bukan dari sholatnya, bukan dari zakatnya, bukan dari zikirnya, bukan dari ahli kitabnya, sehingga mendongkrak ibadah-ibadah yang lain dapat ridho. Apa satu perbuatan itu? Imam Ghazali cuma mindahin laler yang tercampur dalam tintanya, kemudian dia keringkan, dia terbangkan lagi. Cuma nyelamatin laler yang tercampur di tintanya, itu doang yang dapat ridho. Akhirnya ibadah yang lainnya dapat ridho. Jangan bangga dari sholat Bapak hari ini. Jangan bangga dari sedekah yang Ibu berikan kepada masjid ini. Jangan bangga dari puasa dan haji yang Ibu lakukan kemarin, Bapak lakukan kemarin, karena belum tentu dapat ridhonya Allah. Jadi, bisa nggak itu? Biasanya sholatnya enjoy aja. Kalau Ibu buatnya 4 rakaat, tapi 4 rakaat yang penting lillahi ta'ala. Jangan bawa beban di sholat, sebab kalau bawa beban di sholat, Ibu kepikirannya beban yang akan dipecahkan oleh Allah. Biarkan Allah yang memecahkan beban kita. Yang penting ibadah kita lillahi ta'ala. Kalau sholat khusyuk susah dicari, tapi kalau sholat nikmat bisa didapat. Nikmati aja sholat kita. Orang nyari khusyuk malah nggak dapat. Allah, begitu namanya epilepsi. Ya, nyari nikmat, jangan nyari khusyuk. Susah, iblis masuk di antara ibadah kita. Terakhir, kata menggoda bahu bimaksiatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyiin kemarahannya dari maksiat kita, ridhonya disembunyikan, maksiat juga disembunyikan, marahnya disembunyikan. Kalau seandainya Allah marah ketika manusia berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah nyuruh gunung-gunung, wahai gunung berbuatlah semaumu, maka gunung semuanya kompak meletuskan, kemudian mengeluarkan laharnya dari tubuhnya, kemudian menghapuskan seluruh manusia. Kenapa? Karena gunung ini enak sama manusia, Pak, benci sama manusia. Karena di bawah gunung, di dasar gunung, di tengah gunung, sampai di puncak gunung orang berbuat maksiat. Gunung udah benci sama manusia. Kalau seandainya lautan, kata Allah, silakan lautan berbuat semaumu, maka lautan ini akan menciptakan gelombang tsunami setinggi-tingginya. Kemudian mereka akan menghanyutkan manusia. Kenapa? Karena laut sudah terlalu benci dan muak terhadap manusia. Pinggiran laut, pinggiran pantai, tengah laut, dasar laut, manusia berbuat kemaksiatan. Enak laut, sebab laut juga makhluk Allah. Saya pergi ke Bali pernah, Pak Ustadz juga pernah ke Bali, di pinggir pantai, iman saya hampir retak di bumi. Itu melon dibuang sembarangan, melonnya hilang lagi. Saya sampai istighfar cuma lengkap dikit, astagfirullahaladzim. Mungkin belum tentu besok gua ke Bali lagi, belum ada dah gitu. Kalau seandainya bumi ini, kata Allah, wahai bumi silakan berbuat semaumu, maka bumi ini akan membenturkan tubuhnya dengan planet-planet yang lain atau menceburkan dirinya ke dalam matahari. Kenapa? Karena saking enak dan muaknya bumi ini terhadap manusia, yang duduknya, berdirinya, tidurnya, pagi, siang, sore, malam, tengah malam manusia berbuat kemaksiatan. Tapi Allah sembunyiin marahnya. Allah gak langsung kes marah. Kalau seandainya mata kita ketika berbuat dosa ini Allah marah langsung dibutain, ada kan di sini yang bisa melihat? Atau saya bisa melihat?
Pasti kita buta semua karena mata ini akrab dengan maksiat dan dosa. Sok saya tanya, ibu jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ini masalah dosa mata. Enak melihat Quran apa duit merahan? Enak Quran apa duit merahan? Gak jawab berarti berdusta. Makanya supaya enak Quran, taruh duit merahan di dalam Al-Quran. Insya Allah tiap menit dibuka. Sok bapak-bapak saya tanya jujur Pak. Ini kalau bapak-bapak bohong berarti ibadah bisa bapak gak diterima. Masalah dosa mata Pak, jujur Pak jawab. Enak melihat bini sendiri atau bini orang? Ibu-ibunya yang teriak bini orang, makanya ibu dandan. Saya mah gak nyalain lakinya, nyalain mamanya. Ibu cantiknya kalau mau pengajian sama kondangan. Kalau mau pengajian segala baju yang bagus dipakai, segala make up yang cantik dipakai. Giliran tidur sama laki lu pakai baju Golkar 2 tahun gak ganti-ganti. Mau tidur apa kampanye sih? Betul tidak? Makanya ibu-ibu mah pagi-pagi sudah menciptakan kemaksiatan untuk Allah gak marah loh ibu. So, saya tanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya cantiknya setelah bapak berangkat kerja apa sebelum kerja? Setelah bapak berangkat kerja apa sebelum kerja ibunya cantiknya? Setelah sebelum kerja. Ibu beli nasi uduk udah pakai gincu belum? Udah pakai bedak belum? Itu ibu udah bermaksiat pagi-pagi. Pagi-pagi udah maksiat, udah kagak sadar dilihat laki. Sebab perempuan yang terbaik itu manakala telah selalu cantik dilihat lakinya, itu disebut wanita soleha. Makanya ibu kalau bisa besok bapak pagi-pagi jam 4 itu udah mandi. Pakai sampo 17 botol belum apa-apa, rontok biarin aja. Pakai bedak seputih-putihnya. Pakai shadow di atas di bawah sehitam-hitamnya. Pakai biju bulan 14 warna merah, kuning, biru, abu-abu, pasangin semua. Sisir rambut seburai-burainya. Pakai baju putih segombrang-gombrangnya. Bangunin lagi jam 4 seserah-serahnya. Bang. Insya Allah. Suami teriak. Kali ini boleh bangunin kuntilanak. Bu ya, kalau mau dapat pahala dan tidak bermaksiat, pagi-pagi ibu udah harus cantik di hadapan suami. Ini kadang kala ketika suami belum berangkat kerja masih tampil apa adanya. Pas suami berangkat kerja baru mandi pakai bedak, pakai minyak wangi, cuma pengen nganterin anak sekolah SD doang. Lalu ngapain cak lihat satpam doang, najis doang. Iya. Kalau seandainya mulut kita ini berbuat dosa kemudian Allah bisukan, apakah ada di sini yang masih bisa ngomong? Sebab mulut kita ini lebih enak ngomongin keburukan orang dan lupa dengan keburukan sendiri. Kita mah hafal disobekkan baju orang lain, tapi kita lupa disobekkan baju sendiri. Kita hafal kotoran di baju orang, tapi lupa dengan kotoran di baju sendiri. Ini mulut kita senang ngomongin orang, tapi lupa ngomongin tentang dirinya sendiri. Seandainya mulut kita ini berbuat dosa kemudian Allah bisuin, saya pertama kali orang gak bisa ngomong. Kalau tangan kita berbuat dosa, kaki kita berbuat dosa, langsung Allah lumpuhkan. Apa yakin ada yang nyampe ke masjid ini? Karena tangan ini banyak berbuat dosa, kaki ini pun banyak berbuat dosa. Tapi Allah sembunyikan kemarahannya dari kemaksiatan apa? Supaya kita gak nyepelekan kemaksiatan. Kecil tinggalkan, besar jauhkan. Ini prinsip kita pakai. 2 aja ibu. Jangan pilih-pilih ibadah, kecil kerjakan, besar laksanakan. Jangan sepelekan maksiat, kecil tinggalkan, besar jauhkan. 2 ini yang kita pegang, baru di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya ada 1 jago lagi di kalender, jadi cukup dulu ya. Nanti kita sambung mengenal. Oke? Jadi kalau ketemu teman dari mana lo? Dari ngaji apa judulnya? Mulai besok suami gak gajian. Nah, ini kalaupun suami kawin lagi, udah bergerung kan. Baik ibu bapak, orang yang paling hebat manakala dia belajar dari kesalahannya. Orang yang paling hebat, orang yang berhasil itu belajar dari kegagalannya. Orang yang paling bisa menata dunia adalah belajar tentang akhiratnya. Hari ini yuk tata hati kita untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Ibadah kita kalaupun sampai yang penting lillahi ta'ala, tidak bergopo-gopo atau ngurusi
mati tak berguna. Secantik-cantiknya ibu, suatu saat akan jadi santapan cacing dan belatung tanah. Dulu mungkin ibu bunga desa, sekarang mah jadi bunga pasir. Ya ini. Dulu kita kuat, sekarang kita sudah mulai lemah. Dulu kita gagah, sekarang sudah mulai lemah. Dulu mata kita memandang apapun bisa kita pandang. Sekarang kita sudah mulai tertati-tati dalam melihat, dalam bicara dan berjalan. Manusia suatu hari akan menjadi tua dan renggang. Siapa yang peduli pada kita? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat apapun ranjang yang kita tidurin, diganti dengan ranjang yang menegak. Semahal apapun baju yang kita pakai, suatu hari akan diganti dengan 2 lembar kain kafan. Sehebat apapun kendaraan yang kita naiki, suatu saat kendaraan kita besi yang melengkung, 4 rodanya manusia. Itulah yang disebut dengan burung bata. Siapa yang merasa gagal? Kalau suatu saat bakal payah. Siapa yang merasa kuat? Kalau suatu saat bakal dilumat. Siapa yang merasa berharta? Kalau suatu saat harta bakal jadi belenggu pertanyaan. Ibadahlah, bersyukurlah, bersujudlah sesuai dengan kemampuan kita. Pasrahkan semua kepada Allah, minta sewajarnya saja. Insya Allah dunia tertata rapi, akhirat kita bisa tinggal di tempat yang indah dan abadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzati wal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Maafkanlah mata kami yang jarang melihat kebaikan, senang dengan kemaksiatan. Jangan butakan dulu mata kami selama-lamanya ya Allah. Sebelum mata kami mampu mengeluarkan air mata dari 2 kelopaknya dan menyebut asma'ul la ilaha illallah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Maafkanlah mulut kami yang asik membicarakan aib orang lain, hasad, hasud, iri, dengki, akrab dalam gunyangan mulut kami ya Allah. Jangan bisukan dulu mulut kami ya Allah. Jangan bisukan dulu mulut kami. Sebelum mulut kami mampu mengucap asma'ul la ilaha illallah, ikhlas karena ya Allah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah telinga kami yang selama ini asik dengan musik duniawi tapi lupa dengan alunan akhirat ya Allah. Kadang-kadang panggilan-panggilan yang Kau perdengarkan di telinga kami yang Kau ciptakan begitu indah, kami tutup rapat-rapat ya Allah. Padahal panggilan-Mu adalah panggilan kebaikan dan menuai hidayah. Jangan Engkau tulikan dulu telinga kami selama-lamanya ya Allah, sebelum telinga kami mampu mendengar asma-Mu dan firman-Mu, kemudian masuk ke dalam hati kami sehingga kami tergerak untuk ibadah lillahi ta'ala. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah kaki dan tangan kami yang jarang menggapai, memohon dan melangkah ke tempat yang paling baik ya Allah. Sementara di umur tua baru kami tertati-tati untuk datang ke rumah-Mu. Ampuni lupanya langkah kami, ampuni kemaksiatan langkah kami. Jangan Engkau lumpuhkan dulu kami selama-lamanya ya Allah, sebelum kaki ini melangkah ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Allah ampunilah dosa kami sebagai seorang manusia yang lupa bahwa kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Maafkanlah dosa kami sebagai seorang istri yang kadang-kala tidak menerima kekurangan suami kami. Kami membeda-bedakannya dengan yang lain. Bahkan kami sebagai seorang istri pernah membicarakan aib suami kami di teman sosialita kami ya Allah. Padahal doa kamilah yang membuat langkah mereka indah. Maafkanlah kami yang belum jadi istri yang soleha, yang mengiring setiap langkah suami kami yang berjibaku dengan urusan dunia, dengan doa kami sehingga mereka melangkah dengan iman. Jadikanlah kami istri-istri soleha.
Allah, maafkanlah kami sebagai seorang suami yang kadang-kadang tidak berbuat adil terhadap istri kami. Kami sering membentak mereka, menghardik mereka, mengintimidasi mereka. Bahkan tahun-tahun kemarin kami pernah memukul mereka. Ya Allah, seakan-akan gaji bulanan kami sudah bisa menembus harga diri mereka. Ya Allah, seakan-akan gaji kami bulanan sudah bisa menjual harga diri istri kami, sehingga kami membentak dan memukulnya. Padahal istri kami lah yang membukakan pintu 24 jam di tengah malam dengan rasa kantuknya. Kami datang, mereka membukakan tanpa marah, karena itu tugasnya. Tapi kami masih saja membentaknya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai suami yang hebat di tahun ini. Ya Allah, yang menghargai harga diri mereka, mengangkat derajat mereka sebagai makmum kami di rumah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkanlah kami sebagai seorang anak yang sudah mulai lupa tentang apa yang orang tua dulu kami lakukan. Ya Allah, kami jarang datang membacanya, hanya untuk sedikit mengharumkan bacanya dengan bunga ataupun membacakan doa setiap saat. Sebab kami tahu mereka saat ini sendirian di dalam barja dengan amalannya masing-masing. Ya Allah, tapi kami mendiamkan mereka sendirian dalam barja. Padahal dulu orang tua kami tidak pernah mengizinkan kami sendirian. Orang tua kami rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Orang tua kami rela bodoh, yang penting anaknya berpendidikan. Orang tua kami rela sakit, yang penting anak-anaknya ada dalam kesehatan. Bahkan orang tua kami dulu menjual harga dirinya. Ya Allah, yang penting anak-anaknya punya harga diri. Tapi hari ini kami melupakannya. Ya Allah, kami diamkan barjanya. Kami tak mengirimkan doa sehingga mereka kelaparan di dalam barja. Sehingga Allah pun bertanya, ma'anakum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang tua kami menggeleng tak mampu menjawab karena anak-anaknya masih di dunia melupakan jasa-jasanya. Ya Allah, ampuni kami yang menjadi anak-anak belum saleh dan salehah, belum berbakti kepada mereka. Ya Allah, ampuni kami pula. Ya Allah, yang saat orang tua kami ada di hadapan kami benci dengan ketuanya. Bahkan kami pernah membentak-bentak mereka. Ya Allah, jangan kau balas perbuatan kami terhadap anak-anak kami nanti. Ya Allah, kami takut tua kami sendirian. Kami takut barjah kami tiada yang mendoakan. Allahumma ta'abubal khair, abubal khuwa, abubal nikmah, abubal sinah, abubal barakah, abubal hidayah, abubal rahmah, abubal maghfirah, abubal tawbah, abubal rahmah, abubal jannah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bukan harta yang membuat kita bahagia, bukan jabatan yang membuat kita bahagia, bukan tampan dan cantik paras wajah yang membuat kita bahagia, tapi yang membuat kita bahagia, kata Rasulullah, khairun nas anfa'un nas, sebagus-bagusnya manusia, sebahagianya manusia manakala bermanfaat untuk sesama. Sebutlah asma Allah setiap waktu, ibadah selagi tubuh kita mampu, insya Allah di dunia kita bahagia, akhirat sentosa. Mohon maaf bila kita berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان